Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinera Pasaribu dengan NIM 063, Lamtiur Situmeang NIM 068, dan Siska Nababan dengan NIM 069. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pada bab 6, yaitu klasifikasi belanja. Selamat menyaksikan. Perencanaan dan pengendalian belanja merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan belanja negara harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Agar pemerintah dapat mengelola belanja secara baik, yaitu dengan memenuhi prinsip value for money, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja. Dengan memahami konsep belanja, maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran negara menjadi lebih mudah dilakukan. Belanja. Berbeda dengan biaya, belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, setiap biaya merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa cost dan belum menjadi expense. Yang pertama adalah biaya. Biaya adalah pengorbanan dan sumber daya ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh manfaat di masa sekarang dan yang akan datang. Istilah biaya lebih banyak dijumpai di sektor bisnis dibandingkan di sektor publik. Lebih banyak dijumpai di sektor bisnis karena karakteristiknya yang bertujuan untuk mencari laba. Sangat berkepentingan dengan informasi biaya karena jumlah biaya tersebut akan menentukan besarnya laba atau rugi yang diperoleh. Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa yang pertama, pembentukan dana cadangan, yang kedua, penyertaan modal, yang ketiga, pembelian surat berharga, yang keempat, pelunasan utang, dan yang kelima, pemberian pinjaman. Berikut adalah bagan klasifikasi belanja. Objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. Objek biaya bisa berupa produk barang atau jasa, program kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. Pemahaman mengenai objek biaya sangat penting, karena kesalahan dalam mengenali objek biaya bisa berakibat kesalahan dalam menentukan jumlah total biaya yang harus dibebankan atau dipertanggungjawabkan. Setiap biaya yang dikeluarkan harus memiliki tujuan, dan tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan objek biaya. Perunutan biaya. Perunutan biaya adalah upaya untuk mengetahui asal-muasal biaya dan mengapa biaya tersebut terjadi. Perunutan biaya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pelacakan langsung dan pelacakan pemacu biaya. Sebagai contoh, pemerintah daerah memutuskan untuk memasang jaringan internet yang mencakup seluruh satuan kerja di lingkungannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan program e-government. Dalam hal ini telah diputuskan untuk membeli bandwidth dari perusahaan internet service provider sebesar 100 megabit dengan harga 100 juta rupiah per bulan. Kapasitas bandwidth yang ada akan dibagi untuk 15 satuan kerja perangkat daerah yang ada secara proporsional sesuai dengan beban kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Untuk implementasi e-government tersebut, pemerintah daerah akan membeli 50 unit komputer seharga 250 juta rupiah yang akan dibebankan ke anggaran SKPD yang menggunakan komputer tersebut. 10 SKPD dengan pembagian bandwidth dan komputer adalah sebagai berikut. Untuk
keperluan pemasangan jaringan internet tersebut, juga dibutuhkan pemasangan antena yang akan dipasang di gedung Badan Informasi Daerah. Biaya pemasangan per satu rangkaian antena adalah Rp6 juta yang akan dibebankan pada Badan Informasi Daerah sebagai penanggung jawab sistem informasi di Pemda. Jika diasumsikan sewa bandwidth dan komputer tersebut akan dibebankan ke masing-masing SKPD, maka penghitungan biaya per SKPD untuk tahun pertama melalui proses perunutan biaya berupa direct tracing dan drive tracing adalah sebagai berikut. Alokasi biaya. Alokasi biaya adalah upaya untuk membagi biaya di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengkonsumsi biaya secara bersama-sama. Tujuan alokasi biaya adalah untuk menilai kinerja masing-masing unit kerja serta untuk tujuan keadilan pembebanan biaya. Dasar alokasi biaya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu membagi biaya yang terjadi dengan jumlah lini produk, program, kegiatan, misi, atau unit organisasi yang ada. Metode yang kedua adalah dengan mendasarkan pada proporsi beban kerja dan tingkat konsumsi biaya. Metode yang kontemporer adalah dengan pendekatan activity based costing. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, atau organisasi. Akumulasi biaya tersebut meliputi biaya langsung maupun tidak langsung ke objek biaya. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi biaya atau belanja daerah. Biaya merupakan ukuran finansial atas sumber daya yang dikonsumsi atau digunakan untuk membuat suatu produk, memberikan pelayanan publik, melaksanakan program maupun kegiatan. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 6 berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya biaya, berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan aktivitas. Yang keempat, berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan. Yang kelima, berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Dan yang keenam, berdasarkan masa manfaat biaya. Pertama, klasifikasi biaya berdasarkan waktu terjadinya. Jika dilihat dari waktu terjadinya biaya, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya historis atau historical cost, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau yang sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. Biaya historis ini tidak berubah dan akan selalu tetap jumlahnya sepanjang waktu selama tidak dilakukan revaluasi atau pemberian nilai baru. Misalnya, kita melakukan pembelian gedung pada tahun 2017 sebesar 500 juta. Biaya historis ini akan diakui sebagai nilai gedung yang akan dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, biaya sekarang atau current cost, bisa juga diistilahkan dengan biaya pengganti atau replacement cost. Biaya yang terjadi di saat sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang, atau jika nilai pasar tidak diketahui, maka diukur berdasarkan biaya penggantinya, biaya produksi sendiri, nilai jual, nilai bersih yang dapat direalisasi atau net present value dari arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga, biaya dianggarkan atau budgeted cost, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa yang akan datang. Biaya dianggarkan ini merupakan biaya yang dinyatakan dalam anggaran APBN atau APBD yang menunjukkan batas maksimal biaya yang semestinya terjadi di masa yang akan datang untuk pos anggaran bersangkutan. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya, manajer publik harus menaruh perhatian khusus pada biaya sekarang dan biaya dianggarkan, sebab jenis biaya inilah yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Hal ini bukan berarti biaya historis dapat diabaikan, tetapi ini perlu untuk evaluasi pelaporan di masa yang akan datang. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika dilihat dari reaksi biaya terhadap perubahan tingkat aktivitas, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3.
Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang merupakan biaya yang jumlahnya tetap tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Semakin besar volume aktivitas, maka semakin besar biayanya. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost atau semi-variable cost, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel untuk aktivitas hingga level tertentu jumlah biaya tetap, tetapi lebih dari level tertentu bersifat variabel. Biaya tetap. Analisis terhadap biaya tetap ini penting dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan dana minimal yang harus disediakan oleh organisasi ataupun daerah. Sebab biaya tetap ini harus dikeluarkan meskipun tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Biaya tetap ini misalnya adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, biaya pemeliharaan, biaya abonemen telepon, air, dan listrik. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang per unitnya tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan operasi, tetapi jumlah totalnya bervariasi atau berubah-ubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Apabila kegiatan bertambah, maka biaya totalnya ikut bertambah dalam persentase yang sama dengan penambah kegiatan. Sebaliknya, apabila kegiatan berkurang, maka jumlah biaya akan berkurang sebesar persentase turunnya kegiatan. Secara umum, biaya variabel memiliki sifat: yang pertama, jumlah total berubah proporsional dengan perubahan kegiatan. Yang kedua, per unit tidak dipengaruhi oleh kegiatan. Selanjutnya, biaya semi-variabel. Dalam beberapa kasus, terdapat perilaku biaya yang pada keadaan tertentu memenuhi sifat sebagai biaya tetap, tetapi pada keadaan yang lain berperilaku seperti biaya variabel. Biaya jenis ini tidak murni variabel dan tidak murni tetap, sehingga sering disebut biaya semi-variabel. Klasifikasi belanja atau biaya berdasarkan hubungannya dengan aktivitas. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya, suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Biaya langsung meliputi biaya tenaga kerja langsung, biaya barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Yang termasuk dalam biaya tidak langsung adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pendidikan, pelatihan, dan pindah tugas pegawai, biaya riset dan pengembangan, biaya administrasi umum, dan penyusutan. Pengklasifikasian biaya langsung dan tidak langsung ini digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu sejak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan yang lama, sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, belanja administrasi umum, yang merupakan biaya tidak langsung kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai dan personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Yang kedua, belanja operasional dan pemeliharaan, merupakan biaya langsung kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai dan personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Yang ketiga, belanja modal, yaitu belanja yang menambah aset tetap pemerintah. Yang keempat, belanja tidak tersangka, dan yang kelima, belanja bantuan keuangan. Kemudian, klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, terdiri dari biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun keputusan yang dibuat saat ini tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan
karena biaya tersebut sudah terjadi dan tidak mungkin dikembalikan lagi. Yang kedua, biaya relevan, yaitu biaya-biaya yang masih akan dikeluarkan, sehingga jadi tidaknya biaya tersebut dikeluarkan sangat tergantung pada keputusan yang dibuat. Yang ketiga, biaya oportunitas atau kita kenal dengan opportunity cost, merupakan suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan, sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan itu. Aplikasi biaya-biaya tersebut dalam perencanaan dan pengendalian keuangan adalah perlunya manajer keuangan publik memperhitungkan dengan cermat biaya-biaya yang masuk dalam kategori biaya relevan serta biaya oportunitas yang ada, sebab jenis biaya ini masih dalam wilayah kendali manajemen sehingga besar kecilnya pengeluaran masih dapat dipengaruhi. Aplikasi biaya-biaya tersebut dalam perencanaan dan pengendalian keuangan adalah perlunya manajer keuangan publik memperhitungkan dengan cermat biaya-biaya yang masuk dalam kategori biaya relevan serta biaya oportunitas yang ada, sebab jenis biaya ini masih dalam wilayah kendali manajemen sehingga besar kecilnya pengeluaran masih dapat dipengaruhi. Klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama, biaya terkendali atau controllable cost, yaitu biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kebijakan yang ditetapkan. Biaya ini terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan pemasaran, biaya tamu, biaya makan dan minum, dan biaya komunikasi. Yang kedua, biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost, yaitu biaya yang tidak di bawah kendali manajemen. Biaya tidak terkendali ini juga sering disebut biaya teknik atau engineered cost or expense. Biaya teknik terdiri dari biaya yang masuk dalam kategori biaya tetap, biaya produksi, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan masa manfaat. Jika dilihat dari masa manfaatnya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya operasi atau operation cost, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluaran biaya tersebut kurang dari 1 tahun anggaran. Biaya operasi antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya bunga, biaya subsidi, biaya hibah dan bansos, biaya bantuan keuangan atau transfer. Yang kedua, biaya modal atau capital cost, yaitu biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kami akan membahas referensi jurnal dari kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih favorable dan unfavorable yang material antara anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran biaya pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan menguntungkan atau favorable karena jumlah realisasi lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana telah mampu melakukan efisiensi biaya. Adapun hubungan antara jurnal yang kami bawakan dengan materinya adalah bagaimana sebenarnya pemerintah daerah di dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerahnya. Referensi jurnal selanjutnya yakni dengan judul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep value for money. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis penerapan konsep value for money yang berdasarkan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep value for money diperoleh bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009 sampai 2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari segi efisiensinya, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien karena rasio memperlihatkan hasil kurang dari 100%. Dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan efektif jika dilihat dari rasio efektivitas yang dihasilkan dari tahun 2009 sampai 2000. Jurnal selanjutnya adalah pengaruh belanja daerah, pajak daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
dengan studi empiris pada kabupaten atau kota di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga total sampel terpilih sebanyak 169 kabupaten atau kota dengan 4 tahun penelitian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah belanja daerah. Di dalam anggaran pendapatan belanja daerah terdapat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Belanja daerah dengan alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan penting untuk stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa yang pertama, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Yang kedua, pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan yang keempat, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap dana insentif daerah.